괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Latifah ya? Mari silahkan masuk, silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, bagaimana tadi perjalanan menuju ke sini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fatmatul Hairunisa. Saya adalah seorang konselor yang akan membantu proses konseling pada kali ini. Baik, apakah saudara Latifah sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baik, karena Latifah belum pernah melakukan konseling sebelumnya, izinkan saya menjelaskan tentang konseling individual. Jadi, konseling individual adalah konseling individual itu proses di mana seorang konselor profesional, yaitu saya sendiri, membantu klien mengatasi masalah yang dialami sehingga Latifah sendiri bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya ada asas-asas dalam konseling individual. Yang pertama, asas kerahasiaan. Semua informasi yang Latifah ceritakan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Latifah dengan sukarela dan tanpa paksaan menceritakan masalah yang dihadapi dalam proses konseling kali ini. Ketiga, asas keterbukaan. Latifah boleh seterbuka mungkin menceritakan masalah yang Latifah alami. Dan yang keempat, ada asas kekinian, yang dimana asas ini Latifah boleh menceritakan kepada saya yang Latifah rasakan saat ini dan yang dialami saat ini. Yang terakhir, ada keputusan berada di tangan klien. Meskipun saya memberikan bimbingan, tapi tetap keputusan terakhir berada di tangan Latifah sendiri. Bagaimana? Baik, Bu. Baik, mari kita mulai ya. Coba ceritakan apa masalah yang sedang dialami oleh Latifah saat ini. Perasaan saya tidak baik, Bu. Baik, kalau boleh tahu, kenapa perasaan Latifah tidak baik? Entahlah, Bu. Saya merasa bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan, tapi perasaan tidak nyaman itu mengganggu Latifah. Iya, Bu. Saya pikir juga begitu. Bisa Latifah ceritakan kepada saya? Iya, Bu. Saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini masalah pribadi saya. Kalau begitu, saya ingin mendengar sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Latifah. Di sini, Latifah boleh bercerita tentang semua yang Latifah rasakan, karena semua akan dijaga kerahasiaannya. Jadi, Latifah bisa bercerita leluasa dan tenang. Iya, Bu. Baik, silahkan Latifah ceritakan. Begini, Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan banyak orang, apalagi ketika saya sedang presentasi di depan kelas. Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya bibir saya menjadi kaku seketika dan itu yang membuat saya kesulitan berinteraksi dengan teman saya. Baik, Latifah ceritakan lebih lanjut tentang rasa kurang percaya diri yang Latifah rasakan. Saya gemetar saat tampil di depan kelas, Bu. Saya juga tidak percaya diri saat harus menjawab pertanyaan dosen. Meskipun hanya menjawab di tempat duduk, ini membuat saya jarang bicara saat dosen mengajar. Saya juga bingung bagaimana memulai pembicaraan ketika bertemu teman. Apa yang Latifah lakukan ketika merasa kurang percaya diri di depan kelas atau bertemu dengan teman? Saya hanya diam dan tidak melakukan apa-apa ketika lebih baik begitu daripada malu di depan teman-teman. Jadi, saat bertemu dengan teman, Latifah juga diam. Ya, Bu, saya bingung harus mulai dari mana. Baik, apakah cara ini membuat Latifah merasa senang dan nyaman di depan kelas dan saat bertemu dengan teman? Tidak, Bu.
Mungkin Latifah berpikir bahwa segala sesuatu itu harus sempurna tanpa kesalahan sedikit pun ya. Iya Bu. Dan Latifah juga merasa perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna sebelum berbicara dengan teman. Iya Bu, saya memang selalu ingin segala sesuatunya sempurna, meskipun itu tidak mungkin. Mungkin itu yang membuat saya merasa begini. Lalu kalau begitu, apakah masalah yang Latifah rasakan tentang bagaimana Latifah bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup dan juga mengawali pembicaraan dengan teman? Iya Bu, saya juga bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri, tampil di depan kelas dan di luar kelas. Ya, bagus sekali Latifah sudah memahami masalah yang Latifah alami, yaitu bagaimana Latifah bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen dan bisa memulai pembicaraan dengan teman tanpa rasa gugup. Iya Bu, saya ingin sekali Iya Bu, saya ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas dan di luar kelas. Tapi rasanya sangat sulit sekali Bu. Bagus sekali keinginan Latifah. Saya sangat senang sekali mendengarkan. Lalu, apakah Latifah sudah punya cara untuk mengatasi masalah yang Latifah rasakan? Saya masih bingung Bu. Apa yang membuat Latifah merasa bingung? Saya takut jika saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika saya sedang presentasi. Saya takut semua teman-teman saya mentertawakan saya karena saya gugup saat presentasi, dan juga saya takut jika saya mengawali pembicaraan dengan teman, saya akan dicuekkan oleh mereka. Apakah Latifah sudah melakukan yang terbaik? Rasanya saya belum Bu. Jika mencobanya saja belum, lalu kenapa Latifah bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti Bu. Baik Latifah, mari kita coba telaah lebih dalam. Ketika Latifah merasa tidak mengerti, apakah Latifah pernah mencoba bertanya kepada diri Latifah, apa yang membuat Latifah merasa seperti itu? Mungkin ada pikiran atau pengalaman tertentu yang muncul. Saya tidak yakin Bu, mungkin karena saya selalu merasa orang lain lebih baik dari saya. Ketika mereka bicara di depan kelas, mereka terlihat percaya diri dan tidak ada yang mentertawakan mereka. Saya takut saya tidak seperti itu. Baik, mengapa kamu bisa berpikir seperti itu? Karena saya merasa bahwa saya ini mempunyai kekurangan yang membuat saya tidak pede. Saya memahami apa yang Latifah rasakan. Terkadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan itu bisa membuat kita merasa kurang percaya diri. Namun penting diingat bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Latifah pernah berpikir apa yang menjadi kelebihan Latifah? Saya tidak tahu Bu. Rasanya saya tidak punya kelebihan apa-apa dan saya merasa saya hanya punya kekurangan. Dan itu membuat saya frustasi. Kamu merasa frustasi dengan ketidaknyamanan diri kamu? Ya Bu, dan itu membuat saya merasa tidak berguna Bu. Tidak apa-apa jika Latifah merasa begitu saat ini. Namun, mari kita coba gali menunjukkan kemampuan dalam belajar. Bukannya itu sesuatu yang baik? Mungkin Bu, tapi rasanya tetap sulit untuk percaya diri. Tentu saja, membangun rasa percaya diri itu membutuhkan waktu dan usaha. Apakah Latifah sudah mencoba sesuatu cara? Belum Bu, saya merasa bingung harus mencoba cara seperti apa. Baik, Latifah bisa mulai dari langkah kecil. Misalnya, Latifah bisa mencoba berlatih berbicara di depan cermin atau berbicara bersama teman dekat. Pernahkah Latifah mencoba hal seperti itu? Belum pernah Bu, saya selalu merasa malu jika meminta bantuan kepada teman dekat. Apakah Latifah pernah mencoba minta bantuan? Belum Bu, saya malu. Baik,
Jika Latifah merasa malu minta tolong kepada teman, Latifah bisa lakukan dengan berbicara di depan cermin. Itu bisa membantu Latifah untuk menghilangkan rasa percaya diri. Tapi Bu, saya selalu merasa malu. Saya mengerti perasaan malu itu, namun ini adalah langkah kecil yang bisa Latifah ambil untuk melatih diri. Tidak apa-apa jika Latifah merasa malu pada awalnya. Itu wajar. Hal yang penting adalah mencoba. Apakah Latifah bersedia mencobanya di waktu luang nanti? Saya akan mencobanya Bu, tapi bagaimana jika saya tetap gugup saat mencoba? Itu juga tidak apa-apa, Latifah. Gugup adalah hal yang normal, terutama saat melakukan sesuatu yang baru. Ya Bu, saya akan mencoba, tapi bagaimana saya mencoba masih tetap gugup? Bagaimana Bu? Ketika merasa gugup, cobalah tarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Latifah juga bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik, seperti menulis poin-poin yang akan disampaikan saat presentasi. Dengan persiapan seperti itu yang matang, biasanya rasa gugup akan berkurang. Apakah Latifah setuju untuk mencoba cara ini? Baik Bu, saya akan mencobanya. Bagus sekali, Latifah. Saya senang mendengarnya. Latifah yang mencoba. Selain itu, ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk membuat kesalahan. Kesalahan adalah sebagian dari proses belajar. Bahkan orang yang sudah berpengalaman pun bisa melakukan kesalahan. Bagaimana perasaan Zahra setelah mendengar ini? Saya merasa sedikit lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Tapi ada yang membuat saya sedikit cemas. Bagus, Latifah sudah tahu apa yang harus Latifah lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Latifah setelah kita berdiskusi? Saya lebih merasa tenang setelah melakukan konseling. Rasa cemas dan ketakutan saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi ini. Bu, sedikitnya saya punya rencana untuk menghadapi. Saya senang mendengar itu, Latifah. Kita akan terus bekerja sama untuk membantu Latifah merasa lebih baik dan memperbaiki hubungan dengan teman-teman Latifah. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, Latifah akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Latifah presentasikan. Yang kedua, Latifah akan berpenampilan rapih sehingga Latifah merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Latifah akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai hari ini dan presentasi. Apakah Latifah yakin akan melakukan itu? Iya Bu, saya pasti yakin. Baik, kita sudah berada di ujung sesi ini, dan saya juga ingin mendiskusikan kemajuan yang Latifah telah capai. Apakah ada yang ingin Latifah sampaikan? Tidak Bu, saya rasa cukup. Baik, jika Latifah merasa perlu, kita bisa jadwalkan sesi selanjutnya untuk membahas perkembangan Latifah. Saya ucapkan terima kasih telah mempercayai saya dalam proses ini, dan saya harap Latifah terus maju dan semua kemajuan yang telah dicapai. Dan saya sangat menghargai keterbukaan dalam proses ini. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Latifah. Sama-sama Bu.